wawancari Bapak. Saya langsung saja Pak, jadi materinya hari ini tentang pengambilan keputusan selaku Bapak selaku kepala sekolah untuk dalam kasus-kasus dilema etika dan wujudan moral Pak. Ya Pak, saya mulai pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral Pak? Agak detail sedikit tuh untuk wujudan moral itu. Iya Pak. Apa itu? Contoh kasusnya? Contoh kasusnya itu wujudan moral. Kalau dilema etika ini, di mana Bapak harus mengambil keputusan dalam situasi benar lawan benar, benar lawan benar Pak. Kalau wujudan moral sebaliknya Pak, benar lawan salah. Bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus tersebut Pak? Baik, terkait dengan dilema etika ini, di dalam perjalanan kepemimpinan ini, minimal seorang pemimpin itu punya jurnal atau catatan-catatan setiap kegiatan di sekolah atau apa itu harus dicatat. Nah, terkait dengan dilema-dilema yang terjadi di sekolah, jadi dalam perusahaannya mestinya ada SOP dari tiap pemecahan masalah. Jadi contohnya misalnya ada kasus siswa. Kasus siswa berarti ada SOP untuk penyelesaian kasus siswa. Setelah ada beberapa laporan dari misalnya dari wali kelas atau dari guru, berarti kasusnya itu dibawa ke wali kelas, nanti dibawa ke pembinaan konseling berhubungan dengan lokasi kesiswaan, terus dibuat konferensi, terus ada keputusan yang diambil oleh pimpinan. Jadi keputusan ini berdasarkan proses yang sudah dilakukan di bawah. Jadi sistematis. Jadi pasti ada merasa bahwa oh iya saya salah atau tidak. Itu untuk pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan yang benar, untuk jelasnya contoh yang benar lawan benar nih. Iya Pak. Nah, kalau benar lawan benar ini, contoh halusnya kayak gimana ya? Kayak tadi contoh kenaikan kelas ya. Sebenarnya kalau masuk ke tingkat langsung naik atau tidak itu berarti kan minimal ada pengecekan antara riwayat siswa itu. Siswa yang kena problem, kena masalah untuk tidak naik, pasti riwayatnya tidak baik. Nah, minimal kalau kami selaku pimpinan, kenapa sampai dia tidak masuk itu lama? Berarti kontrolan antara wali kelas itu, artinya endingnya ini keputusannya biasanya naik kelas, tapi minimal kita checking riwayat dia, apa benar dia ini selama sekolah dia tidak masuk atau dia masuk cuma dia tidak masuk sekolah pas kelas. Jadi jangan sampai ada putus kendali pengontrolan antara wali kelas atau guru bidang studi sehingga anak ini ke sekolah cuma sekedar untuk nongkrong saja. Catatan orang tua ke sekolah, tapi untuk kembali ke pembelajaran dia tidak ikut. Akhirnya secara umum dianggap dia masuk sekolah, padahal dia tidak ikut pembelajaran. Nah, kalau kita mengecek itu riwayat pembelajaran siswa pasti dapat titik temunya. Nah, jadi keputusannya bisa mengambil, pasti keputusannya pasti ada tahu mana yang benar mana yang salah. Siap Pak. Ya Pak, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak? Jika masalah kasusnya itu sama-sama benar, Bapak ambil keputusannya seperti apa Pak? Ini juga agak bingung ini. Artinya dari dua kasus dibilang sama-sama benar. Iya. Padahal ini ada versusnya itu. Iya, versus. Benar lawan benar. Iya. Pasti ada yang salah. Iya. Dari antara dua benar pasti ada yang mungkin ada yang salah. Iya. Jadi sebenarnya untuk kasus semacam ini, kalau untuk saya biasanya tidak mengambil keputusan
keputusan secara frontal. Saya harus mengecek dari dua sisi, dari si A atau si B. Dan kalau memang itu keputusannya, kalau saya menganggap pasti ada yang salah dari dua sisi. Jadi harus cek detailnya pasti supaya penentuan keputusan itu tidak saling menyalahkan. Jadi pasti saya melihat ada celah yang kosong dari dua yang benar ini. Iya Pak. Itu pasti diselidiki. Siap, ya. Terus Pak, langkah-langkah apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengambil keputusan? Sebenarnya jawabannya juga sama tadi. Iya Pak. Jadi kalau SOP-nya jelas, berarti langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu pasti jelas. Kayak pelayanan siswa, misalnya kasus siswa itu kalau SOP-nya jelas berarti pelayanannya dari bawah langsung sampai ke atas. Tinggal kita keputusannya setelah konferensi kasus selesai. Jadi tidak ada keputusan yang secara arogansi saya ambil. Tidak. Berarti berdasarkan langkah-langkah SOP-nya Pak. Ya. Siap Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan kasus dilema etika. Ya proses tadi. Jika SOP-nya jalan cepat berarti selesai. Misalkan SOP ya Pak. Ya. Ini SOP. Siap. Kalau begitu Pak, yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu biasanya apa Pak? Tantangan buat Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Tantangan ini butuh mindset guru, saling kerja sama guru, saling menghormati dengan jabatannya. Biasanya keputusan itu bisa berjalan tanpa yang lain. Jadi tantangannya Pak? Itu tantangan. Tantangannya. Dan sulitnya itu yang Tidak ada kerjasama. ya itu yang saya katakan. Jadi egonya dari guru sebenarnya harus ada batasan-batasan. Oh saya tugasnya sampai sini, saya tugasnya sini. Saya harus koordinasi dengan siapa. Itu kalau jalan dengan baik, yakin organisasi itu akan aman. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian di tempat, atau Bapak perlu waktu atau menjadwalkan untuk menyelesaikannya? Untuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Maksudnya Bapak langsung selesaikan atau Bapak perlu Biasanya waktu? sih kalau ada kasus macam itu, saya memiliki jurnal. Jadi tiap hari kegiatan saya di sekolah, saya punya jurnal, ada tercatat. Jika ada masalah, memang biasa selesaikan di ruangan langsung. Kalau memang problemnya tidak sulit, ya selesaikan saja di ruangan, selesai antara dua pihak atau dengan yang lain. Tapi alhamdulillah sepanjang ini penyelesaian masalah itu di ruangan selesai semua. Tidak ada tantangannya, tidak ada jadwal yang lain, langsung selesai. Langsung diselesaikan di tempat Pak. Tergantungnya punya tingkat Iya. kerumitan. Tapi selama ini tidak rumit. Oh tidak. Iya. Siap. Ya. Jadi langsung diselesaikan di Langsung tempat. selesaikan. Siap. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya untuk dilema-dilema ini, ada kasus-kasus ini kan masing-masing tugas pokok dari wakil kepala sekolah itu kan ada. Jadi kalau memang kasusnya kan banyak, cuma dari kasus-kasus kesiswaan saja, kesiswaan. Tidak ada masalah sebenarnya, karena aturan yang saya jalankan itu jelas. Jadi dukungan dari semua pihak. Jadi dari wali kelas kerjasama dengan baik dengan orang tua, berhubungan dengan dunia konseling kerjasama dengan baik, masuk ke kesiswaan kerjasama dengan baik. Jadi kami dapat keputusan setelah konferensi kasus. Jadi tidak masalah.
Jadi semua saling kerjasama. Jadi yang mempermudah itu kalau kerjasamanya terjadi Pak. Kerjasama terjadi untuk Kita semua semua urusan. pengambilan keputusan ya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan Kalau terakhir. kalau sekarang memang gagal karena sudah gesekan. Iya, Pak. Jadi ada beberapa kasus tidak jadi. Tergantung ya Pak. Ya, putusannya putus kembali. Iya Pak, biasa seperti itu. Oke Pak, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Pak dilema etikanya? Apa yang Bapak ambil pelajarannya? Oke. Jadi memang kalau jadi pimpinan banyak cara sebenarnya yang harus kita tempuh. Ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Kalau apa nilai untungnya ya? Iya. Sebenarnya banyak nilai untung tergantung pendekatan pimpinannya kepada bawahan. Kalau pendekatan pimpinan baik, hubungan kerja baik, semua problem bisa selesai dengan baik. Iya Pak. Jadi, itu yang Bapak dapat? Iya. Pelajaran yang Jadi Bapak dapat? saya dapat itu inilah ketemu bina hubungan silaturahmi antara pegawai, guru, dan stakeholder yang ada. Insya Allah itu pelajaran banyak yang saya dapat dari situ. Setelah hubungan baik, ternyata masalah berkurang banyak. Jadi pokoknya semuanya intinya kerjasama sih Pak? Intinya kerjasama Kerjasama Iya. semua stakeholder antara semua stakeholder yang ada di sekolah. selesai urusan. Bangun itu rasa kekeluargaan. Siap Pak. Ya, itu aja Pak yang jadi pertanyaan saya hari ini Pak. Oke Ibu. Terima kasih banyak sudah membantu saya Pak. Terima kasih kalau jawabannya itu akan putarannya sedikit saja. Saya Pak ini juga sebagai masukan pada Katong Pak supaya Katong bisa kedepannya kalau misalnya Katong jadi pemimpin pelajaran Katong bisa gunakan untuk mengambil keputusannya kayak gimana. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya supaya saya dapat melaksanakan wawancara ini. Jadi Ibu, wawancara ini berkaitan dengan Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan di sekolah terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Ya, tentu yang namanya suatu lembaga pasti punya banyak permasalahan baik terhadap guru, ya, baik dibuat oleh guru maupun dibuat oleh siswa. Nah, yang paling saya soroti adalah bagaimana mengidentifikasi kasus yang dibuat oleh guru, karena guru adalah sebagai pendidik. Ditemukan bahwa ada beberapa guru yang suka melanggar aturan, jarang masuk sekolah ataupun masuk sekolahnya tidak tepat waktu, bahkan tidak masuk kelas sama sekali. Nah, setelah saya mengidentifikasi kasus tersebut dengan cara pendekatan persuasif dengan guru tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa ternyata punya permasalahan dengan keluarga atau juga punya permasalahan pribadi, yaitu tidak siap untuk menyusun perangkat pembelajaran. Karena itu menutup diri dari teman-teman guru sejawatnya, semampunya, sehingga dia memendam rasa bahwa dia tidak bisa menyampaikan materi dengan baik kepada siswa. Lalu saya bertanya kepada guru tersebut, mengapa ibu tidak lapor ke saya atau berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain supaya dapat membantu ibu
dalam menyelesaikan permasalahan ibu. Apa yang disampaikan oleh guru tersebut yaitu punya permasalahan karena rumahnya rumah kontrak, tidak punya media IT untuk membuat perangkat pembelajaran, dan keadaan keluarganya, jumlah anaknya yang banyak, sementara suami juga punya penghasilan yang tidak semestinya untuk membiayai anak-anaknya. Nah, ini yang sangat dilema untuk guru tersebut, sehingga kasusnya adalah jarang masuk kelas ataupun terlambat masuk sekolah. Apa yang saya lakukan terhadap guru itu, bertahan di sekolah, pendekatan dengan teman-teman guru yang sejawat yang punya kompetennya lebih dari guru tersebut. Dengan pendekatan-pendekatan persuasif, tentunya selalu membimbing, mengarahkan, tidak hanya membiarkan guru itu terlena dengan situasinya, tetapi bagaimana saya sebagai guru sekolah memberikan fasilitas laptop untuk guru tersebut, karena waktunya di sekolah terbatas, mengingat punya tanggung jawab terhadap keluarga. Saya meminjamkan laptop kepada guru tersebut supaya dia bisa juga sama-sama punya kompetensi dengan menggunakan IT, dan juga bisa membuat media-media pembelajaran, perangkat pembelajarannya, sehingga dia tidak ketinggalan. Karena itu masalah yang paling urgen terhadap dia. Kasusnya adalah tidak punya media IT dan tidak punya waktu juga untuk mengurus anak-anaknya, sehingga dia jarang tepat waktu masuk sekolah dan tepat waktu untuk membuat perangkat pembelajaran. Jadi walaupun di tengah-tengah kebijakan yang saya ambil, itu juga menjadi tantangan bagi saya terhadap teman-teman yang lain seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Yang kedua ini pertanyaan saya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kebijakan ya? Iya. Tentu ada banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan untuk kebijakan yang benar atau nilai daripada kebijakan. Saya mengambil keputusannya dengan objektif mungkin, sehingga tidak merugikan yang lain dan juga tidak menguntungkan lain. Jadi sama-sama kebijakan itu diambil mempunyai nilai yang sama-sama penting, tidak mementingkan yang satu daripada yang lain. Ya, terima kasih. Biasanya langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan itu? Ya, prosedur untuk mengambil keputusan tentu mengidentifikasi dulu kasus-kasus, masalah-masalah, dikaji dengan baik, diminta bantuan dari teman-teman staf yang dinilai berkompeten bersama-sama dengan saya untuk mengambil kebijakan. Kenapa saya bilang harus memilih staf yang memang punya kompeten dalam mengambil kebijakan? Karena tidak semua orang, tidak semua staf punya kompeten, punya nilai pengambilan kebijakan sama dengan saya. Ada juga yang memang karena satu dan lain hal, karena karakter pribadi yang tidak bisa diajak kompromi untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang benar-benar bisa balance, ya, tidak timbang sini, tidak timbang sana. Dan itu butuh orang yang benar-benar punya karakter, punya kepribadian, punya insting yang sangat matang. Ya, terima kasih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu adalah kasus yang misalnya guru membuat pelanggaran atau guru sering terlambat dalam hal-hal pengumpulan perangkat pembelajaran, terlambat dalam tidak disiplin dalam waktu masuk kelas, masuk sekolah,
dan lain-lain. Ada juga pelanggaran-pelanggaran atau dilema etika yang saya ambil terhadap guru yang sudah punya aturan bahwa kita punya seragam itu hari ini apa, punya jadwal untuk menggunakan pakaian sesuai dengan harinya. Ada juga yang langgar, karena itu diberikan teguran-teguran yang bersifat sederhana saja, kelakar saja, tapi itu sudah merupakan teguran yang sangat berat, teguran yang dinilai bahwa oh iya saya melanggar, tapi dengan hanya kelakar, hanya dengan kata-kata yang ya santai saja, tapi bagi guru itu sudah terpukul bahwa oh saya ini berbuat ada kesalahan. Nah, tidak menunjukkan ekspresi yang marah, tapi santai, tapi dengan kata-kata yang sudah terpukul oleh guru itu bahwa oh iya saya melanggar aturan seperti itu. Berikutnya Bu, berarti selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Bu? Yang menjadi tantangannya? Ada guru yang memang tidak setuju karena menganggap bahwa terlalu sederhana saya mengambil kebijakan terhadap guru dalam kasus dilema etika. Tapi bagi saya karakter guru yang menentang saya atau tidak setuju yang menjadi tantangan itu biasa, karena bukan banyak orang tapi hanya beberapa pribadi saja, dan itu tidak menjadi permasalahan untuk saya ya, karena toh pengambilan keputusan saya terhadap dilema etika itu juga bukan menguntungkan saya saja, tetapi menguntungkan guru-guru yang memang membuat kesalahan yang dianggap saya bahwa itu pelanggaran yang kecil dan hanya bisa diselesaikan dengan cara persuasif, dengan cara kelakar dan lain sebagainya, sehingga tidak berdampak bahwa saya lebih mementingkan guru itu daripada yang lain, sehingga tidak dianggap bahwa ada guru mas, ada guru yang disayang, ada guru yang dibenci dan lain sebagainya, sehingga pandangan-pandangan yang merupakan tantangan bagi saya itu saya tidak anggap sebagai sebuah tantangan yang sangat berat. Iya, terima kasih. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikannya, atau Ibu perlu waktu untuk menyelesaikannya Ibu? Ya. Sebenarnya sebagai pemimpin tentunya punya jadwal khusus untuk pembinaan secara pribadi terhadap teman-teman yang memang sudah dianggap membuat pelanggaran dilema etika ini sudah berkali-kali ya. Tetapi yang paling penting adalah cepat mengambil keputusan atau mengambil waktu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini sehingga tidak berlama-lama. Apalagi kasus yang sangat urgen tentang pelanggaran indisipliner, masuk sekolah terlambat, tidak masuk kelas dan lain-lain, itu harus segera ditangani karena menyangkut kepentingan banyak orang, siswa dan juga untuk dirinya sendiri terhadap indisipliner terhadap waktu masuk sekolah. Jadi dilihat dulu kasusnya ya. Kalau urgen berarti langsung diselesaikan. Kalau tidak ya diperlukan waktu itu ya. Terima kasih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Ibu? Ya, tentu sebagai pemimpin kita juga butuh masukan dari teman-teman, butuh orang untuk sama-sama memecahkan masalah. Dalam hal ini tentunya ada staf ataupun teman-teman dari guru agama yang dapat membantu mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Dan itu pun dipilih teman-teman yang tidak semua staf dan juga tidak semua guru agama. Tentu sebagai pemimpin punya insting, punya hikmat untuk memilih teman-teman yang benar-benar bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Terakhir Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, dari sekian banyak yang Ibu sampaikan, misalnya pelajaran apa yang Ibu dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Ya. Pengalaman saya itu saya bersyukur bahwa
selama pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini semua berjalan dengan baik dan teman-teman pun merasa puas dengan apa yang saya lakukan. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya bahwa saya mampu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tanpa merugikan orang lain. Ya. Iya, ya Bu, demikian saja pertanyaan wawancara saya Bu. Terima kasih sekali lagi karena Ibu telah memberikan saya waktu dan semoga apa yang saya dapatkan hari ini bisa menjadi masukan buat saya ke depannya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat bagi Ibu sebagai calon guru penggerak. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Mari Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu Bapak menerima saya melakukan wawancara untuk membantu saya dalam tugas calon guru penggerak angkatan 7. Jadi Pak, saya datang ke sini untuk mewawancarai Bapak tentang bagaimana Bapak selaku seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Dan saya punya beberapa daftar pertanyaan untuk Bapak. Semoga Bapak bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, siap. Ya. Ya Pak, pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak selaku pemimpin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ya, jadi terima kasih Bu ya. Pertama saya mengucapkan selamat ya Ibu sebagai guru penggerak ya. Ini calon-calon pemimpin masa depan kan begitu ya. Yang pertama Ibu, memang kita mengelola satuan pendidikan itu pasti ada masalah sebagai pemimpin itu ya. Tapi kita petakan dulu apa hubungannya, kaitannya dengan apa, sumbernya apa ya. Kemudian kalau saya itu biasa setelah pemetaan, saya membangun komunikasi. Jadi siapa yang berkaitan, kemudian kita membangun kolaborasi ya. Dan bagi saya orangnya to the point, ya tidak, sehingga kalau dibilang dilema itu bagi saya tidak ada dilema itu ya, karena saya selalu optimis segala sesuatu itu pasti kalau terkait dengan masalah pasti ada jalan keluarnya. Hanya kuncinya tadi itu komunikasi, kolaborasi, dan jangan pernah menunda menyelesaikan masalah ketika ada saat itu. Nah, sekecil apapun, sehingga harus tuntas. Itu tips saya seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk ketika Bapak menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. atau mungkin kasus-kasus itu mungkin melanggar nilai kebajikan yang Bapak percayai begitu. Ya, memang saya yang tadi saya sampaikan, jadi saya orangnya tidak pernah mengandai-andai ya. Dan saya juga mungkin belum pernah menghadapi masalah yang sampai serumit seperti itu. Tetapi bagi saya, jika atau memang ada, itu yang pertama, saya tidak bekerja sendiri. Saya harus mempertimbangkan dengan berbagai komponen lah gitu ya. Kalau memang itu masalah terkait dengan pembelajaran, di sana ada kurikulum, ya wakasi kurikulum. Kalau itu tentang siswa, di sana ada kesiswaan, ada wali kelas, ada guru, ada orang tua. Kalau toh memang saya tidak bisa mengambil keputusan, di sana ada dinas pendidikan yang saya bisa berkomunikasi, ya. Tetapi prinsip itu tetap padatnya kan kembali kita sebagai pemimpin. Nah, tapi bagi saya itu saya selalu optimis. Harus tetap ada solusinya pasti begitu, dan solusi itu tidak ada merugikan satupun yang pasti kan begitu. Apalagi kita mengelola pendidikan kan, kita mengelola pendidikan saya sarankan pada siswa itu bermuaranya semua ke siswa. Nah, seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Jadi itu juga sudah termasuk pertanyaan saya berikutnya, langkah-langkah atau prosedur. Oh, yang sudah. harus Oh ya, tipsnya seperti itu. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, biasanya selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika apa Pak? Ya, yang efektifnya tadi itu ya. Jadi kita itu tidak sendiri, itu yang paling pertama ya. Sehingga kita harus membangun tadi itu komunikasi, kolaborasi ya. Kemudian prinsip kita itu bahwa segala sesuatu itu pasti ada penyelesaian masalahnya. Itu tuh paling utama ya. Jangan pernah bahwa kita berpikir bahwa saya ini dalam status sebagai pemimpin lalu kita otoriter, jangan. Tetapi kita harus membangun demokrasi itu. Bahkan kalau kita secara demokratis menyikapi semua masalah itu, masalah yang besar pun bisa menjadi kecil dan pasti selesai gitu ya. Ya Pak, terima kasih. Biasanya yang menjadi tantangan Bapak untuk dalam pengambilan keputusan apa Pak? Apa ya, saya ini kan hampir saya tidak pernah ada yang sampai setingkat itu ya, karena apa,
tantangan-tantangan yang saya hadapi itu hampir bisa terselesaikan semua ya seperti itu. Karena tadi itu saya melibatkan yang tadi itu. Contoh kemarin ketika saya menghadapi kurikulum baru, saat menjalankan kurikulum baru, sebenarnya saya panggil teman-teman, para guru saya kumpul. Ini saya mau ikut seleksi untuk sekolah penggerak. Jika lolos bersedia tidak KPU melakukan untuk perubahan kurikulum. Semua menjawab siap. Ya, saya kalau siap saya akan berusaha maksimal dan pasti saya lolos. Ya, setelah lolos ya mari kita kerjakan sama-sama. Nah, sehingga dari awal itu sudah membangun komitmen gitu seperti itu. Jadi Contoh. komitmen, kolaborasi. Ya, contoh itu komunikasi, kolaborasi kan. Karena di satuan pendidikan pemimpin siapapun ketika mengelola satu lembaga, satu organisasi dia tidak kerja sendiri. Kalau dia kerja sendiri pasti tidak mungkin berhasil sukses ya. Iya, Pak, benar. Iya. Saya pakai, Pak. Iya. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau langsung Bapak selesaikan di saat itu juga Pak? Ya, jadi kasus itu kan sifatnya kan kondisional ya. Kalau sampai terjadi kasus kan kondisional. Tapi saya punya jadwal itu terkait dengan evaluasi. Evaluasi dengan semua guru dan tenaga pendidikan itu selalu rutin tiap bulan. Akhir bulan saya buat evaluasi. Ya, evaluasi yang terjadi dalam bulan yang terakhir kita lewati, sekaligus perencanaan di bulan berikut yang kita jalani. Nah, dengan melakukan hal seperti itu meminimalisir berbagai kendala yang ada di sekolah. Ya, apa yang sudah kita jalani ternyata masih ada kurang, ayo kita lengkapi di bulan yang akan datang ini. Bulan yang akan datang agendanya apa? Ya, yang ini ya kita persiapkan lebih awal. Nah, seperti tadi saya baru evaluasi dengan teman-teman persiapan terkait dengan gelar karya. Padahal gelar karya itu nanti akan terjadi di bulan Juni. Nah, tapi saya sudah persiapkan dari sekarang karena gelar karya kali ini nanti kelas 7 kelas 8. Itu bagian dari meminimalisir tadi itu kendala-kendala seperti itu contohnya. Tergantung urgenitasnya ya Pak? Ya, seperti itu. Ya Pak, terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang bisa menjadikan pembelajaran buat kami Ya. untuk Bapak selama mengambil keputusan itu seperti apa? Baik. Yang pertama kita harus menjadi pemimpin itu yang tidak pelin-pelan ya. Tahu ya, tidak itu dulu. Kemudian yang berikut kita pemimpin ini kan bukan berdiri sendiri. Jadi kita harus membangun komunikasi, kolaborasi dan sifatnya demokratis. Pasti itu meminimalisir berbagai masalah. Nah, seperti itu. Lalu berbagi tugas sesuai dengan tupoksi. Ya, jangan kerja sendiri. Bagi-bagi pekerjaan itu sesuai tupoksi yang bisa dibagi. Kalau memang itu tupoksinya kepala sekolah ya jangan mentang-mentang kepala sekolah atau pemimpin serahkan semua. Lalu kepala sekolah lipat tangan sepertinya menerima hasil bersih, tidak bisa begitu. Tetap otoritas itu ada, tetapi harus punya jiwa bahwa kita tidak sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Ya Pak, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan Pak. Baik, Ibu. Ya. Begitu saja wawancara hari ini Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu Bapak. Semoga apa yang tadi saya wawancarai dapat menjadikan masukan buat saya ke depannya sebagai seorang pemimpin. Oke, terima kasih. Sukses ya. Sukses untuk guru penggerak.